Kami langsung menuju ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara Richard Eliezer sudah masuk ke dalam ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kembali melanjutkan persidangan pada hari ini. Kuasa hukum dari Richard Eliezer akan menghadirkan ahli untuk dimintai keterangannya. Keterangan ahli yang akan hadir pada sidang kali ini adalah Albert Aris yang merupakan ahli hukum pidana dan juga sekaligus merupakan tim sosialisasi KUHP nasional. Ini adalah keterangan ahli yang akan meringankan terdakwa Richard Eliezer setelah pada Senin kemarin dihadirkan juga 3 ahli untuk dimintai keterangan. Mulai dari Guru Besar Filsafat Moral Frans Magni Suseno, lalu juga ada psikolog klinik dewasa Liza Mari Japri, dan yang terakhir ada juga psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Dan hari ini akan melengkapi keterangan ahli yang sudah ditanya pada hari Senin lalu, yaitu ahli hukum pidana Albert Aris. Beberapa hal yang juga sudah dimintai keterangan dari ahli, yaitu beberapa hal yang disampaikan pada Senin lalu dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang digelar pada Senin kemarin. Penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer ini menghadirkan 3 ahli, tadi dia sudah sampaikan. Pertama ada ahli filsafat moral, saudara Frans Magni Suseno, yang banyak bercerita atau banyak menyampaikan soal keahliannya soal filsafat moral ataupun etika. Dari beberapa hal yang disampaikan oleh Frans Magnis dalam sidang Senin kemarin, menurut Frans Magnis, kalau ada orang yang atas perintah orang lain bisa menghilangkan nyawa, dalam hal ini adalah menembak seseorang, sebenarnya bisa dilihat dari kesadaran orang tersebut. Menurut Frans Magnis, dari beberapa kajian ataupun ilmu yang ia pelajari, bisa saja si penembak sebenarnya dalam kondisi kebingungan atau bingung karena berhadapan dengan 2 norma. Itu yang disampaikan oleh Frans Magnis dari sisi keilmuan yang dimilikinya. Sementara dari ahli psikolog forensik yang pada Senin kemarin menghadirkan Reza Indragiri, ini menyampaikan kalau ada kemungkinan Richard Eliezer ini memiliki atau menghadapi tekanan yang sangat besar saat menerima perintah dari Verdi Sambo sebagai komandannya ataupun atasannya. Nah, atas kondisi yang diistilahkan oleh Reza Indragiri adalah superior order defense. Jadi dari 2 ahli ini sama-sama memberi keterangan yang mirip soal kondisi Richard Eliezer ketika di Juli lalu menembak almarhum Brigadir Yosua, saudara. Nah, sekarang hari ini untuk melengkapi keterangan-keterangan ahli yang sudah disampaikan di Senin kemarin akan dihadirkan juga dari sisi keilmuan hukum pidana dan akan disampaikan oleh ahli hukum pidana Albert Aris. Nah, sementara itu 1 ahli lagi yaitu dari sisi psikologi klinis Liza Mari Japri menjelaskan soal kuasa, kembali soal kuasa yang banyak disampaikan dan juga ditekankan oleh ketiga ahli yang hadir pada Senin kemarin. Kenapa sulit sekali mendobrak ataupun menghilangkan situasi dalam penuh tekanan misalnya. Nah, ini menurut Liza Mari Japri, orang yang berada di bawah relasi kuasa biasanya akan menjalankan perintah karena memiliki memori soal konsekuensi. Jadi kalau nanti menolak perintah tentu ada konsekuensi yang harus dihadapi. Nah, ini juga jadi salah satu keterangan yang disampaikan. Kalau Anda lihat, saudara, dari ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini adalah gambarnya kalau Anda lihat di
sisi tempat penonton ini biasanya kalau sidang Richard Eliezer sudah pasti akan ada tim dari LPSK, mengingat Richard Eliezer merupakan justice kolaborator, maka setiap persidangan akan ada tim dari LPSK. Tapi tidak hanya itu, karena sudah beberapa kali persidangan, ini ada juga kelompok ataupun komunitas yang menamakan dirinya sebagai pendukung Richard Eliezer yang selalu hadir dalam persidangan Richard Eliezer. Jadi kalau tadi Anda lihat dari tempat penonton ataupun tamu berdiri, ini banyak juga kelompok pendukung Richard Eliezer yang menyaksikan jalannya sidang pada hari ini. Tadi juga kuasa hukum Richard Eliezer yaitu Roni Talapesi sempat meminta Richard Eliezer untuk berdiri membalikan badan karena ada beberapa orang yang meminta untuk memfoto Richard Eliezer dari tempat mereka berdiri. Kembali kami informasikan, saudara, hari ini akan digelar sidang lanjutan dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini kuasa hukum ataupun tim kuasa hukum Richard Eliezer yang diketuai juga oleh Roni Talapesi akan menghadirkan satu orang ahli yang merupakan ahli hukum pidana. Albert Aris akan hadir pada sidang pada hari ini. Informasi ini kami dapatkan secara resmi langsung dari kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, yang pada pagi tadi juga sempat berbincang dengan kami di Breaking News Kompas TV, saudara. Kehadiran dari ahli hukum pidana dalam sidang hari ini menurut Roni Talapesi bukan untuk membenturkan keterangan dari ahli hukum pidana yang diminta atau yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tapi untuk memberi gambaran lebih jelas, saudara, soal kasus ini. Majelis Hakim sudah memasuki ruang persidangan, saudara, artinya sidang akan segera dimulai. Kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyaksikan jalannya sidang hari ini. Saudara Richard sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, silahkan pindah di sebelah tempat duduk penasihat hukum saudara. Baik, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, hari ini kesempatan saudara untuk menghadirkan saksi meringankan atau saksi ahli. Sudah hadir? Terima kasih Mulia dan terima kasih Jaksa Penuntut Umum juga para hadirin yang sudah hadir bahwa hari ini kita akan menghadirkan satu ahli pidana yang mulia. Ahli pidana. Silakan dihadirkan. Ya. Silakan duduk. Silakan. Boleh saya pinjam kurikulum vitae saudara?
Dr. Albert Aris SHMH, betul ya? Tempat tanggal lahir 12 Mei tahun 85, alamat Puri Gardena F2 nomor 18A, RT 5 RW 14, Jakarta Barat. Benar ya? Agama Kristen Protestan, pekerjaan pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Ya. Saudara dalam hal ini sebagai ahli untuk menerangkan apa? Mohon izin majelis, Ya. saya hadir di sini untuk menerangkan mengenai kesalahan, pertanggungjawaban, dan juga perintah jabatan atau amtelk bevels sebagaimana dimaksud pasal 51 KUHP. Baik. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara terlebih dahulu disumpah. Saudara kenal dengan terdakwa? Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Baik, silakan berdiri dulu, diambil sumpahnya. Ya, silakan. Saya berjanji Sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan sesuai dengan keahlian saya dan ilmu pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Tuhan Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk. Baik, silahkan penasihat hukum terdakwa untuk bertanya terlebih dahulu. Waktu saudara kurang lebih 1 jam. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin, ahli yang kita hadirkan adalah ahli pidana yang merupakan pengajar hukum pidana Universitas Trisakti. Ahli juga sebagai salah satu anggota tim pembahas RKUHP dan juga sekaligus salah satu jubir dari RKUHP dan atau KUHP yang baru. Kami akan bertanya kepada saudara ahli. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini, pada siang hari ini di persidangan yang mulia ini. Kami akan bertanya, apakah pengertian perbuatan pidana juga mencakup pertanggungjawaban dalam hukum pidana Indonesia? Sebelum saya menjawab pertanyaan penasihat hukum, perkenankan saya menyampaikan bahwa saya hadir di sini majelis secara pro bono Oke. atau cuma-cuma gratis. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada majelis hakim, perkenankan saya menyampaikan ius curia novit, artinya hakim dianggap tahu hukum. Kehadiran saya di sini hanya untuk memberikan perspektif-perspektif yang sekiranya menguntungkan bagi terdakwa Richard Eliezer. Terima kasih. Izin menjawab majelis? Silakan. Baik. Tadi pertanyaan dari penasihat hukum menanyakan apakah ada perbedaan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, kurang lebih seperti itu ya. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila dilanggar diancamkan dengan sanksi atau nestapa berupa hukuman pidana. Nah, hukum pidana Indonesia memisahkan antara tindak pidana dan juga pertanggungjawaban pidana. Artinya, orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ini adalah konsekuensi dianutnya paham dualistis dalam hukum Indonesia yang secara langsung memisahkan antara tindak pidana atau strafbar feit dengan pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pertanggungjawaban majelis, itu merupakan suatu keadaan normal psikis yang membawa pada 3 macam kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan dimaksud, khususnya perbuatan pidana ya.
Yang kedua adalah dia mampu menginsafi bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketertiban umum masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir, si pelaku mampu untuk menentukan kehendak berbuat